beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini. Ini ada yang bermain, gitu. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon terus beritahu pada kita. Nah betul, itu udah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur gitu. Oh iya 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 iya. Nah jadi bukan pahlawan bahwa dia tanggung jawab saya mundur, bukan. Sikap kritisnya Pak Susno terhadap pemerintah, Pak? Beliau sama sekali tidak meminta kita mengurangi sikap, bahkan senang gitu. Jadi Pak Prabowo itu orang yang open, senang dikritik, ya beda ya, kritik sama fitnah beda ya. Beliau cerita semua gitu. Nggak ada yang ditutupi gitu, termasuk apa pembicaraan dengan Presiden Amerika, dengan kepala-kepala negara atau kepala pemerintahan Arab yang ikut. Apa yang disampaikan Pak Prabowo bukan hanya omong-omong gitu ya, tapi fakta. Yang melihatkan fakta dan angka dan data yang kita kaget. Dari mana beliau dapat data? Ternyata beliau punya jaringan internasional yang sangat kuat. Dan beliau tahu kebobrokan aparat penegak hukum itu tahu, mulai dari polisi, jaksa, hakim, reformasi Polri harus dimulai dari reformasi pimpinan Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto pada Jumat 30 Januari 2026 mengundang sejumlah orang yang selama ini dianggap kritis terhadap pemerintah. Pertemuan berlangsung sekira 5 jam di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Di antara tokoh yang diundang ada Bang Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu ada Pak Susno Duaji, beliau adalah mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Dan ada Ibu Siti Zuhro, beliau adalah peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan untuk mengetahui apa sih sebenarnya ngobrol-ngobrol antara para tokoh kritis ini dengan Pak Prabowo dan sejumlah pejabat pemerintah, saya telah bersama dengan Pak Susno Duaji. Saya akan sapa beliau. Pak Susno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahendra, para pemirsa sekalian. Pak Susno, ini luar biasa ini. Pak, bisa diceritakan kepada pemirsa kita, pembaca kita, Pak, gimana ceritanya Pak Susno bisa diundang ke Kertanegara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo dan para stafnya di Jalan Kertanegara pada 30 Januari yang lalu, Pak. Silakan, Pak. Hari Jumat ya, tanggal 30. Betul. Sebelum sholat Jumat kita dihubungi bahwa akan diminta bertemu dengan beliau di Hambalang setelah sholat Jumat jamnya 16.30. Tetapi pertemuan akhirnya dipindah di Kertanegara. Nah, di situ beliau didampingi Bapak Menhan, ada Menlu, ada juga menteri sekretaris negara, ada beberapa wamen pertanian dan lain-lain gitu, cukup banyak lah gitu ya. Kemudian kami berlima ya awalnya. Gitu. Ada Pak Zaki juga dari orang dalam istana gitu, Pak Zaki Makarim, mantan Bais ya. Ya. Kemudian itu kita ngobrol gitu. Suasananya guyup, santai sambil ngopi gitu. Dan diselingi jok-jok. Beliau katakan saya ini selalu nonton loh media sosial gitu. Jadi jangan dikira saya nggak nonton gitu. Jadi beliau tahu perkembangan apa isu yang berkembang di masyarakat, Pak Prabowo itu mengikuti gitu, intinya begitu. Nah sehingga nggak tahu kita maaf rambut saya masih berhamburan. Nah jadi habis cerita-cerita begitu kita ngopi, kemudian beliau bercerita tentang apa program dan kebijakan yang sudah dan akan dilakukan untuk negara, untuk rakyat Indonesia gitu.
menyangkut bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan juga masalah pertambangan, masalah sawit, masalah korupsi gitu, masalah reformasi Polri gitu. Banyak sekali gitu. Termasuk yang terakhir masalah Davos ya. OB itu Pace of Board ya di Davos yang beliau baru tanda tangani. Itu boleh cerita semua gitu. Nggak ada yang ditutupi gitu, termasuk apa pembicaraan dengan Presiden Amerika, dengan kepala-kepala negara atau kepala pemerintahan Arab yang ikut, dan Mesir. Jadi enak gitu. Dan beliau menyampaikan data gitu tentang apa yang sudah dilakukan, dan beliau cerita tentang negara ini sangat kaya gitu. Sangat kaya, kemudian sayang banyak bocor, banyak korupsi gitu, bahkan korupsinya sampai ke tingkat desa gitu ya. Tapi beliau sudah benahi gitu, dan memang tidak segampang itu membenahi, karena apa yang disampaikan oleh Pak Presiden itu kita jadi miris gitu melihat kok, patut bersenang berbangga bahwa beliau tahu persoalan gitu, tahu persoalan, kemudian beliau tahu strategi, dan semua yang berkembang di masyarakat beliau potret semua gitu. Tentang ada yang mengatakan beliau ngejar korupsi sampai ke Antartika, ada yang mengatakan omon-omon, ada yang Ya, mengatakan bahwa beliau ada yang nyetir gitu. Tapi faktanya kalau kita lihat setelah beliau kemukakan itu ternyata isapan jempol belaka gitu. Dan beliau betul-betul bekerja gitu. Kita bangga gitu ya melihat. Dan apa yang disampaikan Pak Prabowo bukan hanya omong-omong gitu ya, tapi fakta, yang melihatkan fakta dan angka dan data yang kita kaget gitu. Dari mana beliau dapat data? Ternyata beliau punya jaringan internasional yang sangat kuat gitu. Beliau tahu bahwa kebocoran ekspor batu bara itu sekian juta, kebocoran di bidang sawit juga begitu, kemudian masalah Pertamina, kemudian masalah perbankan gitu. Jadi kita jadi sulit membantahnya karena yang disampaikan oleh beliau data gitu, yang akurat, dan juga MBG juga disinggung gitu. iya, iya. Nah, kemudian juga beliau dalam bicara itu kita rileks ya sambil ngopi ya. Saya aja nambah kopi sampai 3 kali gitu. Ya, Dan tidak pakai moderator-moderatoran gitu. ya. Jadi Bapak Presiden menyampaikan data, menyampaikan fakta, bercerita dengan berbagai wawasannya gitu. Termasuk juga pilkada, apakah langsung atau tidak langsung, karena di situ ada Profesor Siti Zohro yang beliau sangat Ya, paham tentang hal itu. Tapi bukan berarti bahwa yang bicara tentang pilkada itu hanya Bu Siti Zohro saja. Kita semua boleh nanggapi kok, boleh hmm. nanggapi bebas, boleh saran gitu. Tentang korupsi misalnya, bukan hanya Pak Abraham Samad dengan saya aja yang orang hukum yang menjelaskan itu, semua boleh nanggapi. Tentang reformasi Polri, semua boleh nanggapi. Iya, Kayak iya. ngobrol lah, ngobrol, ngopi, dan disuguhi makanan enak gitu. Iya, iya, iya. Jadi Pas tidak kaku lah gitu. Pak Ya, Susno, selain Pak Susno ya. dan Pak Abraham Samad serta Bu Siti Zuhro, yang diundang siapa lagi, Pak? Dari pihak luar? Ada Pak Said Didu gitu. Oh, Said Pak Didu, Said ya. Terus siapa lagi, Didu Pak? ya. Ada Saganda, Oh, Syahganda, ya. Saganda Syahganda datang juga. Nainggolan ya, Pak? Dia datang agak belakang gitu. Terus ada ini apa namanya? Ini yang punya podcast. Eh, Hari Subno. Subno. Oh, Harsu, Harsu. Ya Harsul. Ya jadi ngobrolnya guyup gitu, dan beliau tidak ada yang off the record, tidak ada yang ditutup gitu. Enak ya. Pak Jadi Susno, dalam ya, kesempatan ya, itu, Pak Susno mengajukan pemikiran apa, Pak, dalam forum itu, Pak? ya semua yang beliau bahas saya ikut nanggapi gitu ya. Ya, Masalah masalah korupsi gitu ya, masalah bocor di bidang pertambangan, ya. masalah sawit yang disita, kemudian masalah
reformasi Polri gitu kan. Masalah 9 naga, beliau sebut 9 naga. Kita senang gitu. Saya tahu 9 naga itu yang nguasa ini nih, yang diisukan masyarakat itu. Kemudian ada yang ngisukan 9 naga hilang ganti 9 haji. Gitu. Ya, Kemudian tidak hanya beliau tahu, beliau apa yang dilakukan terhadap hanya segelintir orang yang menguasai mayoritas ekonomi negara. Jadi tidak hanya tahu, tapi tahu dan melakukan sesuatu supaya negara ini tidak dikuasai oleh secara ekonomi oleh orang-orang itu. Walaupun risikonya berat untuk beliau karena perlawanan gitu ya. Jadi ya. makanya harus kita backup gitu ya. Nah, Ya, Pak oke, jadi Pak Pak semua ya. Pak Susno di dalam kesempatan itu yang menjadi stressing dari Pak Susno untuk disampaikan kepada Presiden Prabowo apa, Pak? Sikap kritis apa atau pandangan kritis apa yang Pak Susno sampaikan kepada Presiden supaya menjadi satu prioritas perhatian gitu, Pak? Boleh kita tahu, Pak? Karena yang dibicarakan Pak Presiden itu kan penting semua ya, Ya. menyangkut aja orang hidup semua gitu ya. Hmm. Nggak ada saya kira yang ini belakang, ini prioritas, semua prioritas gitu ya. Tentang Hmm. misalnya termasuk masalah-masalah yang lalu, masalah PIK juga disinggung, masalah apa namanya korupsi disinggung. Jadi kita tidak bisa memprioritaskan salah satu. Masalah penegakan hukum beliau stressing sekali gitu. Jadi tidak diam gitu. Mengapa gaji hakim dinaikkan sampai 300% gitu. Kemudian yang harus diperbaiki itu semua aparat penegak hukum. Dan beliau tahu kebobrokan aparat penegak hukum itu tahu, mulai dari polisi, jaksa, hakim, gitu. Jadi Pak, semua dan bidang saya kita kemudian begitu nyinggung masalah reformasi Polri, bagaimana yang beredar di masyarakat ya, bahwa yang diharapkan oleh publik itu adalah bahwa profesionalisme polisi gitu, kemudian perilaku polisi gitu harus bagus, profesionalisme, dan bagaimana gitu reformasi Polri harus dimulai dari reformasi pimpinan Polri, karena segala sesuatu itu harus dimulai dari pimpinan ya. Kita sepakat bahwa oh iya dari pimpinan gitu ya. Pak Susno, apakah Pak Prabowo juga menjelaskan kenapa Kapolri kita ini masa tugasnya lama banget, Pak, lebih dari 5 tahun. Lalu kemudian banyak kritik ini Kapolri ini udah terlalu lama supaya harusnya disegarkan dong. Dalam masa reformasi kan beliau yang paling lama menjabat, Pak. Apakah itu juga disinggung, Pak? Disinggung tapi tidak secara khusus gitu, karena beliau Ya. tahu bahwa sudah lama dan mungkin lebih tahu dari saya, karena Hmm. duduk di kabinet kan waktu beliau jadi Menhan, Kapolri sudah jadi Kapolri gitu kan, Ya. lebih dulu Kapolri dari beliau jadi Menhan ya. Ya. Jadi Jadi beliau itu, tahu gitu. dan apakah juga ada rencana untuk penyegaran di pimpinan Polri, Pak, yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam kesempatan itu, Pak? Kita tidak menanya sampai mendetail gitu kan, karena beliau presiden itu haknya beliau, tapi melihat apa yang kita bicarakan, saya yakin beliau sudah tahu apa ya maksud daripada kita yang hadir, dan tahu juga apa yang berkembang di masyarakat. Karena beliau mata dan telinganya luar biasa gitu. Dan melihat pembicaraan dalam itu juga tahu. Nah, kemudian termasuk juga bahwa posisi Polri, dan sebenarnya posisi itu yang lebih penting itu bukan menentukan posisinya. Di mana saja posisinya, kalau perilakunya tidak berubah ya Ya. nggak ada gunanya gitu kan. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Pak 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 Ya, Pak Pak Susno, apakah juga sepengetahuan Pak Susno juga Presiden juga menyinggung adanya keinginan untuk memperbaharui kabinet, Pak? Apalagi kan waktu ketika Pak Susno diundang itu kan di pasar modal kan lagi ada masalah, Pak. Apakah juga beliau singgung juga mengenai perombakan-perombakan di jajaran pemerintahan, baik itu kementerian lembaga maupun di kabinet yang beliau pimpin, Pak? oh tidak ya, kita Di- tidak berbicara masalah jabatan, masalah apa ya, murni kita beri masukan gitu secara umum. Beliau tidak menyampaikan, kita juga tidak singgung masalah itu, karena itu hak prerogatif presiden.
Ya. Tetapi yang bagus sekali saat pertemuan itu, beliau tahu bahwa mengapa minggu terakhir kita sampai dengan hari Jumat itu baru membaik, hari Kamis itu anjlok tajam pasar modal. Dia tahu ternyata beliau mengikuti semua itu. Ini pasar modal anjlok. Nah, sampai begini, ini ada yang bermain, katanya. Yang mestinya jadi regulator atau jadi pemain ini, gitu, diuraikan gitulah. Nanti mau dicopot nggak taunya, baru kira-kira 2 jam kita bertemu, beliau dapat telepon, terus beritahu pada kita. Nah, betul, katanya. Sudah mundur gitu. Rupanya itu bukan mengundurkan diri, memang diminta mundur gitu. Oh iya 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 iya. Nah, jadi bukan pahlawan bahwa dia, oh tanggung jawab saya mundur, bukan. Karena kita di ruangan itu, beliau dapat Oh telepon. iya iya. Jadi memang orang-orang Nih, itu diminta mengundurkan diri ya Pak Susno ya waktu itu ya. ya karena beliau paham sih masalah ekonomi, pasar modal, siapa yang bermain, gimana gitu, masalah goreng-goreng saham. Pak Susno, Kemudian masalah siapa yang dapat kredit. oh ya, masalah kredit dari Bank Himbara ya Pak ya. Iya, bahwa kredit dari Bank Himbara itu duit rakyat yang lebih besar dari APBN. Beliau tahu 5.700 berapa triliun, saya nggak ingat itu ya, tapi 5.000 triliun lebih, sedangkan APBN kita itu hanya 3 3.000. ribuan triliun dipinjamkan atau dikasihkan ya kasarnya kepada orang tertentu, bukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi orang kaya tambah kaya, beliau marah sekali. Nah, termasuk gaji direksi BUMN yang sangat-sangat mengerikan gitu. Sudah gitu minta tantim juga 40 miliar gitu. Apa itu tuntutan tantim? Apa itu gaji gede? Mengalahkan gaji presiden Amerika katanya. Tapi kita senang ya, beliau itu langsung ambil sikap, langsung memutuskan tek 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 gitu. Tapi kita memahami juga bahwa tidak bisa langsung kayak perang frontal seluruhnya, karena masalah yang dihadapi beliau itu sangat-sangat banyak, Ya, ya. sangat-sangat. Gitu. Pak Susno, apakah pada waktu itu Pak Prabowo menyinggung soal hubungannya dengan mantan Presiden Jokowi, Pak? Oh, semua disinggung, bukan hanya kepada Pak Jokowi. Hebatnya beliau itu bagaimana sikapnya terhadap founding father Presiden Soekarno, kemudian Presiden Soeharto, Presiden Megawati, Gus Dur, Habibie, sampai ke Presiden Jokowi. Jadi Ya. semua dijelaskan. Tapi memang Semua beliau dijelaskan. menyinggung soal hubungan yang lebih istimewa dengan Pak Jokowi ketimbang presiden-presiden yang masih ada Pak, semacam Pak SBY, Bu Mega, dan seterusnya gitu Pak. Tidak, semua sama. Beliau punya sangat hormat gitu kepada semuanya gitu, dan beliau menunjukkan bahwa beliau seorang presiden yang tidak dikendalikan oleh siapapun juga gitu. Ya, ya, ya. Dan dia tahu bahwa pandangan dari luar bahwa seolah-olah beliau itu, wah ada yang mengendalikan. Dia tunjukkan semua, dia tidak dikendalikan, dia punya sikap gitu. Ya, ya, ya. Pak Susno, apakah juga di dalam kesempatan itu Pak Susno dan teman-teman semacam Pak Samad, Bu Siti Suhro, dan yang lain itu ditawari untuk menjadi bagian dari pemerintah, Pak? Oh tidak, Oh kita tidak ya? tidak bicara masalah kedudukan. Kalau kita udah bicara masalah kedudukan, kita sudah lain gitu. Ya, Sudah ya, ya. tidak, sama sekali enggak. Sama sekali tidak ya Pak ya? Pak, Tidak, tidak. apakah dengan adanya pertemuan dengan Presiden Prabowo itu sikap kritis Pak Susno selama ini yang disampaikan lewat media sosial maupun media mainstream akan berkurang Pak, sikap kritisnya Pak Susno kepada pemerintah Pak? Beliau sama sekali tidak meminta kita mengurangi sikap, bahkan senang gitu. Jadi Pak Prabowo itu orang yang open, senang dikritik, ya beda ya, kritik sama fitnah beda ya. Kita kalau kritik tuh sangat diterima, dan untuk perbaikan, itulah negara demokrasi gitu, dan kita pun demikian, tidak akan mengurangi. Tetapi yang kita kritik itu adalah sesuatu fakta yang kita anggap tidak sesuai dengan kehendak
rakyat. Nah, siapa tahu kan di lingkungan beliau kan ada sesuatu yang mungkin tidak sampai ke beliau karena ewo kewo atau karena apa. Beliau nerima ya dari masyarakat gitu, dari siapapun melalui media sosial, media mainstream gitu dari manapun gitu kan, melalui organisasi kemasyarakatan. Nah, itulah yang beliau untuk apa namanya compare ya antara informasi yang dia terima dari lingkaran dalam dengan informasi yang terjadi di masyarakat gitu. Pak Susno, apakah Pak Ya, Susno punya keyakinan bahwa masukan-masukan yang diberikan kepada tokoh-tokoh yang diundang itu akan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo dan staf, Pak? kalau saya lihat ya bukan akan menjadi masukan, tapi telah dilaksanakan oleh beliau. Seolah-olah masukan kita yang terlambat. Oh gitu ya. Hanya kita yang tidak tahu apa yang beliau sedang dan akan kerjakan. Nah, Hmm. jadi mungkin perlu dikomunikasikan ke publik gitu, termasuk ini masalah Dapos ya, yang masalah face of board gitu kan. Ya, Selama ini saya beranggapan dan mungkin yang lain beranggapan keliru seolah-olah kita menjadi antiknya Amerika dan Israel gitu ya. ya. Tetapi setelah diuraikan secara jelas mengapa itu terjadi dan sebagainya, kita jadi ngeh gitu. Hmm. Jadi Ya. inti dari yang bisa Pak Susno sampaikan terkait dengan Board of Peace itu apa posisi Indonesia, Pak? Posisi Indonesia bukanlah antik Amerika, bukanlah antik Israel, tapi dengan masuk di situ, pertama kedudukan Indonesia dan negara-negara lain ya, ada 6 negara Arab yang masuk di situ itu bukan keharusan harus tetap di situ ya. Hmm. Anytime mau mundur bisa gitu langsung gitu. Jadi mau lanjut bisa, mau tidak lanjut bisa. Tapi kalau menurut saya setelah diuraikan oleh beliau sebagusnya posisi itu sangat strategis gitu masuk di situ. Karena apa? Bisa masuk sampai dengan mengirim pasukan ke Gaza gitu kan. Sekarang kan nggak ada pasukan internasional di Gaza gitu. Tapi dengan adanya misi itu kita bisa kirim pasukan di situ. Ada pasukan yang di sana yang akan menjaga keamanan di Gaza. Hmm. Dan juga uang-uang yang diisukan bahwa kok besar sekali uangnya. Uang itu untuk membangun Gaza. Dan beliau katakan uang itu tidak akan mempengaruhi apa-apa karena selama beliau jadi presiden banyak uang yang masuk gitu, yang dari kebocoran-kebocoran yang di stop itu ya. Misalnya beliau ceritakan udah berapa, siapa yang berani nyetop tambang timah di Bangka yang itu ada ribuan timah liar, kemudian jutaan ton diekspor liar gitu. Dia yang berani. Walaupun bakingnya orang gede semua. Nah, tambah lagi dari pemasukan-pemasukan lain, kita udah tahu dari sawit, dari tambang, itu kan banyak masukan pemasukan yang di luar daripada pajak gitu, Jadi, yang jadi berupa nanti denda-denda. Indonesia Pak Susno, jadi nanti akan tetap memberikan kontribusi kepada Board of Peace itu 17 triliun seperti yang dimintakan oleh Trump. Betul, Pak? Bukan diminta oleh Trump, memang kewajiban itu untuk kita bangun untuk bangun Gaza gitu kan. Gaza hancur lebur kan. Lah ya, jadi nanti Indonesia akan menyetorkan duit 17 triliun untuk kepentingan pembangunan kembali Gaza itu, Pak. Betul gitu? Iya, iya. Oh. Dan duit itu tidak ganggu duit lain karena beliau dapat duit banyak gitu dengan adanya apa namanya perbaikan kebocoran gitu. Hmm. Banyaklah yang disinggung gitu. Jadi yang selama ini kita kira akan dan cita-cita ternyata sudah dilakukan, sampai cerita pembangunan sekolah-sekolah di daerah, cerita pembangunan koperasi Merah Putih gitu kan. Nah, gitu. Pak, kalau boleh saya tahu, Pak. Jadi intinya kalau saya Pak, kalau boleh saya ya, tahu, Pak, apakah dalam pertemuan itu Presiden Prabowo menyatakan sikap mengenai apakah beliau setuju pilkada dilakukan secara langsung atau lewat DPRD, Pak? Beliau jelaskan nggak itu, Pak? ya kita, Pak Bu Siti Zoro memberikan masukan secara ilmiah dan hasil penelitian ya, Ya. baik untuk Pilgub, Bupati, Wali Kota dan wakilnya kita dengan berbagai pertimbangan gitu beliau
terima gitu. Masukannya Bu Siti Zoro kan seorang ilmuwan ya, dia kalau langsung dampaknya begini, kalau tidak langsung begini. Kemudian termasuk juga Bu Siti Zoro dan Pak Presiden juga sangat paham tentang sentralisasi dan desentralisasi. Seorang presiden dan sebagai seorang ketua partai tidak langsung di dalam pertemuan itu mengatakan saya setuju yang ini. Soalnya kalau dia katakan setuju yang ini nanti mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Gitu. Beliau biarkan isu itu bergulir gitu. Nanti kan dengan berbagai perdebatan, dengan berbagai usul gitu. Tidak di forum itu gitu untuk mengambil keputusan bahwa saya setuju yang ini. Oh tidak. Oh. Jadi dalam bisa dikatakan bahwa dalam forum itu Presiden Pak Bowo membiarkan masyarakat untuk saling berdiskusi dan diskursus mengenai proses pilkada itu gitu ya Pak Susno ya? Iya, itu kan dia pantau semua. Karena kan yang memutuskan itu langsung apa tidak langsung dan sebagainya itu adalah undang-undang. Ya. Ya. Nah, undang-undang itu kewenangan DPR bersama pemerintah. Ya. Beliau kalau sudah mempunis, misalnya belum ada perundingan di DPR, itu namanya kan tidak demokratis ya. Ya. Tapi dalam kesempatan itu beliau tidak menyampaikan pandangan pribadi soal itu, Pak. Ya tentunya tidak ya, karena dia seorang presiden ya. Kalau dia sudah menyampaikan pandangan pribadi, berarti dia sudah memihak pada suatu keputusan yang sangat strategis gitu. Dia ingin memantau dari rakyat itu bagaimana sih, dari politisi bagaimana gitu. Pak, apakah dalam kesempatan itu Presiden juga menyampaikan rencana bahwa dia nanti akan mengikuti kontestasi di tahun 2029, Pak? Oh itu tidak disampaikan secara langsung. Ya. Jadi beliau soal itu kan terbetik ya, silakan rakyat menilai kinerjanya. Menilaikan manfaat apa yang untuk rakyat selama dia memimpin. Pak Susno, kalau boleh saya tahu terkait dengan proses penegakan hukum terutama di korupsi yang diusulkan atau menjadi concern dari Pak Abraham Samad dan disampaikan oleh Pak Susno juga sih dalam kesempatan itu apa Pak, kalau boleh saya tahu Pak? Ya kita ingin dengan Pak Abraham Samad gitu ingin meningkatkan indeks korupsi kita. Karena kita kan rendah gitu, di bawah Nepal, di bawah apa-apa. Nah, dan beliau mempunyai data yang lengkap gitu Bapak Presiden ini bahwa bahkan data beliau itu berdasarkan perhitungan dari luar negeri, dari dalam negeri, tidak seperti yang kita bayangkan, lebih besar dari itu. Ya. Bahwa APBN kita itu bocornya 30% lebih. Dan dari mana angka itu? Ya beliau buat berdasarkan data ilmiah dan perhitungan dari suatu lembaga internasional. Nah, jadi tidak seperti yang kita bayangkan, tapi lebih parah. Ya, kan beliau tahu. Makanya sampai ke desa. Dia katakan paling kecil 30% gitu duit negara dikorup. Ya, kalau 30% dari APBN yang jumlahnya 3.000 miliar lebih, berarti 3.000 triliun lebih, berarti kan 1.000 triliun yang dikorup itu. Beliau tahu. Tapi tidak hanya sekedar tahu, beliau juga berbuat gitu apa yang sudah dilakukan. Tapi memang itu tidak bisa sekaligus gitu. Pak, apakah dalam kesempatan itu juga ada usul untuk memperkuat kembali KPK, Pak, Komisi Pemberantasan Korupsi yang beberapa waktu yang lalu banyak orang karena adanya amandemen Undang-Undang KPK lalu menjadi lemah posisi KPK ini. Apakah dalam forum itu juga dibahas soal itu, Pak? Ya kita singgung juga gitu. Karena 5 jam ya banyak benar yang dibicarakan. 5 jam dan bebas ngomong gitu. Jadi ya. Apakah para staf beliau juga ikut menyampaikan sesuatu, Pak? Misalkan Pak Menhan, Pak Mensesnek, lalu kemudian Menlu gitu menyampaikan juga, Pak? Atau hanya sebagai pendengar saja, Pak? Menlu dan sebagainya itu kan dia hanya mengikuti, mendengarkan diskusi itu. Kalau tidak ditanya oleh Bapak Presiden, beliau kan karena itu kan setiap hari ketemu kan masukan dari para pembantunya tiap hari. Jadi beliau hanya mendengarkan gitu. Ya. Kemudian nanti kalau ada
Bapak Presiden tanya misalnya ini bagaimana, nah baru dia jawab. Ya. Kalau kita peserta itu bebas gitu. Pak, apakah ada kesimpulan Pak dari pertemuan itu Pak? Karena ngobrol ya tidak pakai kesimpulan gitu, karena ngobrol tidak formal acaranya, tidak bebas gitu, namanya masukan. Ya. Pak, apakah Pak Presiden atau orang yang mengundang Bapak itu memberi reasoning mengapa Pak Susno, Pak Abraham Samad, Bu Siti Zuhro? Oh tidak. Oh tidak ya Pak ya? Kami juga nggak tahu gitu. Saya juga kayak terkaget-kaget bahkan bingung saya masukan apa yang mau saya siapkan gitu. Iya. Karena pokoknya selalu hadir gitu. Iya. Tapi Pak, karena saya mantan polisi, mantan kabar Bariskem gitu kan, saya kira-kira yang perlu saya bawa ini gitu. Tapi saya sendiri nggak dipesani kamu bicara ini enggak. Pak, apakah Pak Presiden berjanji untuk melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini di kemudian hari dengan Bapak dan teman-teman yang diundang hadir dalam kesempatan itu, Pak? Wah, bahkan beliau langsung perintahkan staf para pembantu-pembantunya, pertemuan seperti ini bagus, adakan segera nanti di Hambalang gitu kan, segera mungkin. Nah, tapi saya nggak tahu siapa pesertanya yang berikut gitu ya. Tapi pertemuan seperti ini bagus. Ya. Adakan segera di Hambalang, itu tempat bersejarah. Ya. Pak, ini pertanyaan terakhir saya, Pak. Menurut Bapak, pertemuan 5 jam kemarin hari Jumat itu ada gunanya nggak, Pak? Oh, sangat bermanfaat, ya. Sangat. Ya. Baru kita tahu bahwa kayak gini. Jadi kita tahu tidak hanya satu arah gitu, tahu banyak arah gitu, tahu banyak informasi, dan informasi itu yang disampaikan oleh beliau langsung dukung data gitu. Ya. Oke, saya udah sampai rumah ya. Terima kasih. Oke, Pak, saya terima kasih banyak ya, Pak ya. Sampai ketemu, Pak. Pak Susno, terima kasih. Ya. Baik, Tribuners, demikian ngobrol saya dengan Pak Susno Djuhadji, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri, terkait dengan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Jumat 30 Januari 2026. Saya Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.